Saat aku berusia 18 tahun, aku memungut seorang gadis nakal yang tidak diinginkan siapapun. Aku berusaha keras untuk waktu yang lama, tapi tidak pernah bisa menghangatkan hatinya. Kemudian, cinta pertamanya muncul. Aku baru sadar bahwa dia sebenarnya memiliki sisi lembut. Hanya saja orang itu bukan aku. Pada hari aku melepaskannya, aku berbohong, mengatakan aku hanya pergi sebentar dan akan kembali. Lalu tidak pernah kembali lagi. 7 tahun kemudian, kami bertemu lagi di lokasi syuting. Dia, yang sudah menjadi aktris ternama, menangkapku dan berkata, "Kamu pergi sebentar. Kamu sebenarnya pergi kemana?" Aku sangat gugup sampai telapak tanganku berkeringat. Aktris King Jing, Liu Ruyan, berada 5 meter di belakangku. Selama aku berbalik, aku akan bertemu dengannya. Asisten sutradara berkata, "Guru Liu, adegan selanjutnya adalah bertemu kembali dengan mantan. Anda harus menunjukkan rasa rindu dan enggan berpisah." Liu Ruyan tertawa kecil dengan sinis. "Rindu?" Asisten sutradara. "Aku rasa tidak pantas. Sudah menjadi mantan pacar. Apa yang masih perlu dirindukan?" Suaranya masih sedingin dan setenang dulu. Saat berusia 18 tahun, dia menggunakan suara ini. Memanggilku Aan, baik dengan lembut maupun keras. Diskusi di belakang masih berlanjut. Aku tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan asisten sutradara. Tapi suara Liu Ruyan yang dingin terdengar jelas di telingaku. Aku sudah melupakan mantan pacarku. Aku tidak punya hobi kembali pada mantan. Sebagai mantan, aku juga tidak berencana untuk mengakuinya. Setelah SCOTING selesai, kami akan berpisah. Saat aku sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba seorang rekan kerja memanggilku dengan sangat keras. "Aan, apakah propertinya sudah ditemukan?" Suasana di belakang tiba-tiba menjadi hening. Aku memeluk properti itu dan bergegas lari. Liu Ruyan tidak mengejarku. Mungkin dia tidak mendengarnya, atau mungkin mendengarnya, tapi tidak peduli. Saat menata studio, aku berkata pada rekan kerjaku, "Lain kali panggil aku Xiao Jiang. Jangan panggil An." "Kenapa?" "Aan terdengar bagus. Xiao Jiang terdengar lebih profesional." "Kan?" tanda tanya. Rekan kerja itu tertawa terbahak-bahak dan mempercayai alasan itu. Ini adalah proyek pertamaku sebagai asisten sutradara. Sebelum bergabung dengan kru, aku sudah tahu bahwa pemeran utama wanitanya adalah Liu Ruyan. Dia adalah generasi kedua bintang, memiliki sumber daya setengah dari industri hiburan. Tapi aktingnya juga bagus, memenangkan penghargaan aktris terbaik di usia 25 tahun. Kebetulan aku adalah cinta pertamanya. Aku sempat ragu untuk datang. Akhirnya tidak ingin menyerah. Kesempatan kerja yang bagus ini akhirnya kudapatkan. Aku bersumpah dalam hati untuk tidak membiarkannya menemukanku. Kalau tidak, aku akan tamat. Karena perpisahan kami 7 tahun yang lalu sangat tidak pantas. Dalam hatiku aku berkata, "Aku sudah lama tahu kamu adalah generasi kedua bintang. Mendekatimu hanya untuk mencari tahu tentang keluargamu. Sebenarnya aku sama sekali tidak suka gadis nakal. Aku suka yang lembut. Mulai sekarang jangan bertemu lagi." Semakin bebas kalimatnya, semakin menyedihkan kepergianku. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Liu Ruyan setelah membaca surat itu. Tapi dia sangat pendendam. Jika dia menangkapku, karirku mungkin akan diblokir. Rekan kerja berkata, "Liu Ruyan di kehidupan nyata lebih cantik dari di TV. Gen ini tak terkalahkan. Coba pikirkan siapa orang tuanya. Mantan aktris dan aktor terbaik. Jauh lebih baik dari orang biasa. Aku suka temperamen Liu Ruyan. Terpelajar dan sopan. Saat sekolah, dia pasti primadona kampus. Kan?" tanda tanya. Aku hampir tersedak. Liu Ruyan primadona kampus. Salah besar. Dia bukan hanya bukan primadona kampus, tapi juga seorang kakak kelas yang ditakuti semua orang. Aku tidak akan pernah melupakan pertemuan pertama kami. Dia baru saja selesai berkelahi dengan sekelompok gadis nakal. Penuh memar. Hujan deras. Pejalan kaki di jalan bergegas. Tapi dia duduk di pinggir jalan, tak bergerak seolah sudah mati. Sampai aku mendekat. Dia baru mengangkat matanya. "Pergi." Nada suaranya saat itu seperti anjing gila. Detik berikutnya akan mencabik-cabikku. Tapi aku tidak pergi, melainkan memayunginya. Itulah awal mula hubunganku dengan Liu Ruyan.
Aku menggelengkan kepala, mengusir kenangan dari pikiranku. Studio terlalu berisik. Aku berjongkok di tangga darurat. Baru saja membuka pintu, aku terbatuk karena bau asap rokok. Liu Ruyan berdiri dalam kegelapan. Ujung jarinya menyala dengan titik merah. Dia menatapku dengan dingin. Seperti dulu, tangga darurat sangat gelap dan sunyi. Aku menunduk dan pergi. Tapi Liu Ruyan memanggilku. Apa pekerjaanmu? Asisten sutradara. Baru lulus. Baru lulus sudah bisa menjadi asisten sutradara, Shang? Cukup hebat. Terima kasih, Guru Liu. Anda, berapa usiamu? 25. Dia tertawa kecil. Dengan malas berkata, kita seumuran. Kamu memanggilku guru. Asisten sutradara juga memanggil Anda guru. Dia berusia 43 tahun. Panggil sekali lagi. Aku dengan terpaksa berkata, Guru Liu. Dalam kegelapan, aku tidak bisa melihat Liu Ruyan dengan jelas. Sepertinya sudut bibirnya terangkat. Tapi itu adalah senyuman dingin tanpa emosi. Hatiku merinding. Tapi aku masih berharap. Dia pasti tidak mengenaliku. Dibandingkan 7 tahun lalu, aku hampir berubah total. Dari seorang anak kurus kering, menjadi seorang pria muda yang dipuji tampan. Kerabat di rumah pun hampir tidak mengenaliku. Apalagi sekarang dalam kegelapan. Guru Liu, Anda istirahat. Aku kembali dulu. Tunggu. Dia memanggilku lagi. Siapa namamu? Liu Ruyan bertanya tiba-tiba. Jiang Suyan? Pernah pakai nama lain? Tidak. Liu Ruyan terdiam. Aku berkeringat dingin. Dulu namaku Jiang Chen. Kemudian aku ganti nama. Dia pernah membohongiku. Sekarang aku membohonginya sekali lagi. Anggap saja impas. Liburan musim panas kelas 1 SMA. Aku menemukan Liu Ruyan di sudut jalan. Dia bilang dia tidak punya tempat tujuan. Dan tidak punya keluarga. Aku percaya. Kukira dia sama sepertiku. Anak miskin yang tidak diinginkan. Dulu setelah ibu dan ayahku bercerai, mereka masing-masing membangun keluarga baru. Dan masing-masing punya anak laki-laki. Mereka semua tidak menginginkanku. Aku dititipkan di ruang bawah tanah rumah bibiku. Sejak kecil aku sangat penurut. Karena jika penurut, setidaknya masih ada makanan. Aku dan Liu Ruyan adalah dua orang yang sangat berbeda. Dia merokok, berkelahi, melakukan segala macam kejahatan. Aku pendiam dan tenang. Selain belajar, aku tidak tahu apa-apa lagi. Kelas 2 SMA. Aku dan Liu Ruyan sekelas. Tidak ada yang tahu apa pekerjaan keluarganya. Bahkan ada rumor yang mengatakan dia tidak punya orang tua dan tidak punya rumah. Kami berdua seperti orang asing di sekolah. Tapi tidak ada yang tahu. Setiap malam, Liu Ruyan akan mengetuk jendela ruang bawah tanah. Aku menyediakan sedikit ruang di lantai untuknya tidur. Keesokan harinya sebelum keluarga bibiku bangun, dia akan pergi lebih awal. Seolah tidak pernah muncul. Liu Ruyan sering bolos sekolah dan selalu terluka. Setiap kali aku mengobati lukanya, dia berkata, Jiang Chen, bisakah kamu lebih lembut? Panggil aku Aan. Teman sekelas Aan. Aan adalah nama panggilanku. Diberikan oleh nenekku yang sudah meninggal. Dibandingkan Jiang Chen, aku lebih suka nama ini. Karena Liu Ruyan sering datang tidur di lantai. Aku secara tidak sadar merasa dia lebih kasihan dariku. Selain itu, juga timbul ilusi. Saat aku lupa membawa buku pelajaran dan ditanyai guru, Liu Ruyan berjalan dari barisan belakang ke depan, melemparkan buku pelajarannya ke mejaku. Meskipun aku laki-laki, tapi aku terlambat berkembang. Tubuhku lebih kecil. Teman-teman sekelas sering menggangguku. Setiap kali aku merasa sedih dan tidak tahu harus berdebat bagaimana, Liu Ruyan akan berdiri di depanku, mengatakan aku dilindunginya. Aku salah mengira kami saling memahami. Baru kemudian aku mengerti. Sama sekali tidak ada saling memahami. Liu Ruyan adalah generasi kedua bintang. Memiliki banyak properti dan mobil sport. Sepatunya bisa membeli pakaianku selama 1 musim. Dia hanya memanfaatkanku untuk membuat keluarganya kesal. Kapan aku menyadarinya? Mungkin pada hari Jibok Xiao muncul. Pikiranku terputus. Setelah kembali ke studio, secangkir teh susu disodorkan padaku. Rekan kerja berkata, Jibok Xiao datang berkunjung lagi, membelikan teh susu untuk semua orang. Cepat lihat,
Pria kaya dan tampan berdiri di samping aktris. Benar-benar pasangan serasi. Aku menatap ke kejauhan. Liu Ruyan menoleh, sedang mendengarkan Ji Boxiao berbicara di sampingnya. Aku, seperti yang lain, tidak bisa mengalihkan pandangan dari pemandangan indah itu. Tiba-tiba Liu Ruyan seolah merasakan sesuatu dan menatap ke arahku. Aku segera menunduk. Saat mengangkat kepala, Liu Ruyan tidak lagi menatapku. Seolah tadi hanya ilusiku. Ji Boxiao masih berbicara. Ruyan, setelah SCOTING selesai, temani aku ke Paris melihat pertunjukan. Nada suaranya tidak berubah dari 7 tahun lalu. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikiran. Saat SMA, aku dan Liu Ruyan selalu menjaga hubungan sebagai teman sekelas yang murni. Sampai liburan musim panas, setelah ujian masuk perguruan tinggi, aku dan Liu Ruyan baru bersama. Liu Ruyan tidak antusias, juga tidak menolak. Hanya saja dia tetap tidak bisa mengucapkan kata-kata manis. Tapi dalam beberapa hal, dia adalah pacar yang baik. Misalnya, selalu datang saat dipanggil. Sangat menghargaiku. Liu Ruyan tidak pernah mengajakku bertemu teman-temannya. Suatu kali, aku pergi ke ruang biliar mencarinya. Awalnya ingin memberinya kejutan, tapi dia memasang wajah masam. Dengan kesal berkata, "Jangan datang ke sini lagi." Saat itu, aku tidak berpikir banyak. Mengira itu hanya sifatnya. Sampai Ji Boxiao muncul. Dia mengenakan setelan mahal. Rambutnya ditata rapi. Seperti seberkas cahaya yang muncul di duniaku. "Ruyan, kenapa kamu lari ke sini? Aku baru beli Ferrari. Mau kuajak jalan-jalan." 3 kata Ferrari hampir membuatku terkilir. Ji Boxiao menatap mataku yang terbelalak. "Ruyan, siapa dia?" "Halo, aku pacar Liu Ruyan." "Hah? Bercanda apa? Bagaimana mungkin Ruyan menyukaimu? Akulah calon pacarnya. Keluarga kami berdua sudah dijodohkan." Omong kosong. Liu Ruyan dengan wajah muram mendorong Ji Boxiao keluar. "Jangan dengarkan dia. Perjodohan itu tidak kusetujui." Penjelasannya sangat lemah. Kemudian, orang tua Liu Ruyan menemuiku. Aku baru tahu Liu Ruyan adalah generasi kedua bintang. Dan bukan generasi kedua bintang biasa. Keluarganya hampir menguasai setengah dari industri hiburan. Hubungan Liu Ruyan dengan orang tuanya tidak baik. Dia sengaja pindah dari sekolah elit ke SMA biasa. Dan sengaja tidak pulang ke rumah. Orang tuanya sering bepergian. Sangat tidak peduli pada putrinya. Sama sekali tidak tahu apa yang dilakukannya setiap hari. Di akhir percakapan hari itu, ayahnya berkata padaku, "Teman sekelas Xiao Jiang, mungkin kamu tidak tahu. Meskipun Liu Ruyan adalah seorang gadis, tapi dia sangat memberontak. Dia bersamamu untuk membuat kami kesal. Bukan karena benar-benar menyukaimu. Anak itu sering melakukan hal seperti itu. Jika tidak percaya, kamu bisa mengamati bagaimana dia memperlakukan Boxiao. Dia menyukai Boxiao. Hanya saja kedua anak itu sudah bermain bersama sejak kecil. Dia tidak menyadari perasaannya. Teman sekelas Xiao Jiang, kamu dan kami, bukan dari dunia yang sama." Seperti disambar petir. Kemudian aku menemukan bahwa ayahnya tidak berbohong. Meskipun di mulutnya berkata kesal padanya. Tapi Liu Ruyan sangat sabar pada Ji Boxiao. Suatu kali, Ji Boxiao baru saja mengejekku karena miskin. Detik berikutnya Liu Ruyan muncul. Dia berubah menjadi wajah sedih. "Ruyan, tadi Jiang Cheng memanggil sekelompok preman untuk memukulku." Liu Ruyan tiba-tiba menjadi sangat panik. Sudah kubilang, jangan ganggu dia." Saat itu, aku mengerti. Liu Ruyan bukanlah pohon besi. Hanya saja tidak berbunga untukku. Akhir Agustus, aku menerima tawaran orang tua Liu Ruyan untuk belajar di luar negeri dengan biaya dari mereka. Dengan kondisiku, ini mungkin satu-satunya kesempatanku untuk belajar di luar negeri. Pada hari keberangkatan, aku berkata pada Liu Ruyan ingin membeli coklat. Liu Ruyan seperti biasa mengeluarkan dompetnya. "Beli yang paling mahal." Aku tidak menerimanya. "Tidak perlu uangmu. Aku pergi sebentar dan akan kembali." Aku menunggumu. Lalu aku tidak pernah kembali. Sesuai permintaan orang tua Liu Ruyan, aku meninggalkan surat putus yang jahat. Benar-benar memupuskan harapan Liu Ruyan. Cinta pertama yang hanya berlangsung 3 bulan ini
Lenyap seiring datangnya musim gugur. Aku mengganti namaku dan memutuskan hubungan dengan teman-teman SMA. Dulu aku tidak terlalu menonjol, sering diintimidasi oleh teman sekelas. Aku menghargai kesempatan belajar yang sulit didapat ini, dan belajar berolahraga serta berdandan. Nama dan penampilanku berubah. Ditambah dengan orang tua Liu Ruyan yang sengaja menyembunyikannya. Liu Ruyan sama sekali tidak bisa menemukanku. Di matanya, aku sama saja dengan orang mati. Tapi aku sering mendengar tentang Liu Ruyan. Setelah aku pergi, dia memutuskan untuk mengulang tahun, lulus dari Akademi Film Beijing dan memulai debutnya. Karirnya mulus. Di depan kamera, dia lembut dan anggun. Senyumnya yang menawan memikat hati para penggemar. Sama sekali tidak terlihat bayang-bayang dirinya yang dulu. Kurasa orang akan berubah. Aku juga berubah. Setelah seharian bekerja, aku lelah dan pegal-pegal. Tapi rekan kerjaku seolah bersemangat. Wow, ini sangat indah. Apa? Foto candid Liu Ruyan menjadi trending topik. Aku menjulurkan kepala untuk melihat. Sebuah foto candid menjadi perbincangan hangat. Adegan Liu Ruyan ini adalah bertemu kembali dengan mantan. Lihatlah tatapannya. Sungguh luar biasa. Liu Ruyan benar-benar menghidupkan karakter pemeran utama wanita. Dalam foto, Liu Ruyan menatap ke depan dengan tenang. Setiap gerak-geriknya sangat anggun. Tapi matanya menyala dengan api merah. Liar dan gila. Yang lebih mengejutkanku adalah di tepi foto. Sosok buram di tempat tatapannya tertuju adalah aku. Syuting hari kedua berlanjut. Pemeran utama pria mengalami kecelakaan dan harus ke rumah sakit. Ini adalah adegan penting antara pemeran utama pria dan wanita. Tidak ada yang bisa menunda. Sutradara sangat cemas. Akhirnya memutuskan untuk mencari pemeran pengganti. Untuk merekam adegan Liu Ruyan terlebih dahulu. Liu Ruyan ingin memilih pemeran pengganti sendiri. Aku berdiri di paling pinggir kerumunan. Tatapan Liu Ruyan justru jatuh padaku. Dia saja. Aku sangat bingung. Sutradara tidak keberatan. Bahkan mendesakku untuk segera berganti pakaian pemeran utama pria. Aku hanya perlu memperlihatkan punggungku. Tapi untuk mencegah kesalahan, penata rias tetap merias wajahku. Saat berdiri di depan Liu Ruyan, dia sempat tertegun sejenak. Aku tidak berani menatapnya. Liu Ruyan bertanya, "Kamu sangat gugup? Aku belum pernah berakting." "Kamu tidak perlu berakting. Cukup dengarkan saja." Setelah jeda, dia berkata lagi, "Santai. Jika kamu gugup, tubuhmu akan kaku. Dan hasilnya akan terlihat tidak alami. Baiklah, aku bisa mengambil napas dalam-dalam. Aku akan menyesuaikannya. Terima kasih, Guru Liu." Nanti kamera akan mengarah padaku. Kamu cukup mendengarkan dialogku. Dan juga, Liu Ruyan tidak melanjutkan apa yang ingin dikatakannya. Aku mengangkat kepala menatapnya. "Dan coklatku mana?" Liu Ruyan berkata perlahan. Matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Sama sekali tidak kalah dengan dulu. Dia perlahan mengulurkan tangannya. "Sudah 7 tahun. Seharusnya sudah dibeli. Kan?" Tanda tanya. Gawat. Ini reaksi pertamaku. Liu Ruyan mungkin sudah lama mengenaliku. Kebetulan adegan ini juga tentang pertemuan kembali sang tokoh utama wanita. Setelah lama berpisah dan pengakuan cintanya pada sang tokoh utama pria. Aku sempat mengira itu adalah kata-kata yang ingin dia katakan padaku. Tapi bagaimana mungkin? Liu Ruyan di dunia nyata tidak pernah mengucapkan kata-kata cinta padaku. Setelah SCOTING selesai, sutradara mengacungkan jempol padaku. "Xiao Jiang, kamu punya bakat akting. Tadi tatapanmu sangat pas. Bukankah begitu? Mungkin kami berdua sedang berakting." Beberapa adegan berikutnya, Liu Ruyan menunjukku untuk berinteraksi dengannya. Kepalaku pusing. Liu Ruyan memiliki terlalu banyak kepentingan. Sutradara pun tidak berani menyinggungnya. Saat ini mengakuinya. Bukankah itu pembalasan? Aku dipromosikan dari asisten menjadi pembimbing. Pembimbing khusus Liu Ruyan. Aku harus mengikutinya selama 18 jam sehari. Tapi aku tidak hanya melakukan pekerjaan pembimbing. Misalnya, saat kau harus memindahkan properti berat, aku baru saja menyingsingkan lengan baju. Sudah ditangkap oleh Liu Ruyan. Belikan aku secangkir teh susu. Bukan hanya teh susu, dia juga memesan banyak makanan ringan. Jelas bisa diantar dengan ojek online.
Tapi dia bersikeras agar aku yang mengantarkannya sendiri. Tapi harus kuakui, rekan-rekan kerjaku sangat iri padaku. Bisa keluar dengan santai membeli makanan ringan dan kembali. Tapi Liu Ruyan tidak mau memakannya. Cepat bawa pergi. Setelah bekerja di bawah Liu Ruyan selama seminggu, aku malah jadi gemuk. Lama-kelamaan. Bahkan rekan kerjaku pun penasaran. Apakah dia sengaja membelikanmu makanan ringan? Tidak mungkin. Tapi dia sangat memanjakanmu. Rekan kerja berkata, Liu Ruyan sangat ketat. Perusahaannya juga berinvestasi dalam film ini. Asisten sutradara sebelumnya pernah dimarahinya. Tapi dia tidak pernah memarahimu. Tidak ada. Aku menyangkalnya. Dia tidak menyiksaku saja sudah bagus. Gosip di lokasi syuting terdengar sampai ke telinga Ji Bok Xiao. Ji Bok Xiao bergegas datang. Kamu asisten baru Ruyan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoreksinya. Dia adalah asisten sutradara. Masih muda. Apakah bisa diandalkan? Tuan muda Ji, tolong jangan menilai orang dari penampilan. Ji Bok Xiao ding. Aku melihatnya setengah sadar. Apakah aku pernah melihatmu di suatu tempat? Mungkin kamu salah orang. Tidak tertarik untuk mengobrol dengan tuan muda. Lanjutkan menyusun rencana kerja. Ji Bok Xiao mendengus. Aku sudah sering melihat orang-orang di kru kalian. Jangan kira karena Ruyan mempekerjakanmu. Kamu punya kesempatan untuk naik pangkat. Aku sarankan kamu tahu diri. Kalau tidak, nanti menyesal pun tidak ada gunanya. Apa yang kamu katakan? Kamu sedikit mirip dengan mantan pacar Ruyan. Ji Bok Xiao mengucapkan kalimat ini sambil menunggu reaksiku. Dia pikir aku akan terkejut. Sedih karena dianggap sebagai pengganti. Tapi aku menatapnya dengan bingung. Jadi, dia mempekerjakanmu hanya sebagai pengganti. Bukan karena dia begitu menghargaimu. Ruyan membenci pria itu. Kamu juga jangan terlalu senang. Aku meletakkan pekerjaanku dan tersenyum menatapnya. Karena benci. Kenapa masih mencari pengganti? Ini sangat kontradiktif. Tuan muda Ji. Ji Bok Xiao tidak bisa berkata apa-apa. Setelah dia pergi, hatiku tidak bisa tenang. Liu Ruyan membenciku. Ternyata benar. Malamnya, Liu Ruyan tiba-tiba mengirimiku pesan. Memintaku mengantarkan obat untuknya. Dengan prinsip bahwa pemeran utama wanita tidak boleh disinggung. Aku membeli obat dan mengantarkannya. Kukira Liu Ruyan hanya ingin mengerjaiku. Tapi dia memang sakit. Butiran keringat besar mengalir di dahinya. Kamu kenapa? Aku bertanya. Sakit perut. Asistenmu mana? Pergi ke kota. Tidak bisa kembali. Aneh. Liu Ruyan dulu tidak punya penyakit ma. Aku bertanya. Kenapa perutmu sakit? Tahun mengulang tidak makan dengan benar. Kenapa tidak makan? Tidak ada yang menyisakanku makanan. Dia menatapku dengan mata setengah terpejam. Ini mengingatkanku pada saat Liu Ruyan datang tidur di lantai. Aku selalu menyisakannya sedikit makanan. Setelah aku selesai mengerjakan PR, dia sudah menghabiskan makanannya. Makanan di kantin tidak enak. Masih sama keras kepalanya. Aku melihat ada banyak makanan di meja. Masih mengepul. Liu Ruyan berkata, baru datang. Perutku sakit. Tidak bisa makan. Sayang sekali. Aku sudah bosan makan makananku setiap hari. Kamu makan saja, katanya dengan santai. Disimpan juga sia-sia. Makan saja. Nanti bantu aku buang. Aku mematahkan sumpit sekali pakai dan duduk di meja. Aku makan dengan tenang. Ruangan juga sangat sunyi. Kukira Liu Ruyan sudah tidur. Saat menoleh, dia sedang menatapku. Sudut bibirnya bahkan tersenyum. Tapi begitu bertatapan, senyumnya hilang. Kembali menjadi seperti orang yang merasa seluruh dunia berutang padanya. Tidak berubah sama sekali. Kami seperti biasa diam dan tidak saling berbicara. Sampai aku pergi. Liu Ruyan baru berkata, aku dan Ji Bok Xiao tidak ada hubungan apa-apa. Dulu tidak ada. Sekarang juga tidak ada. Di masa depan pun tidak akan ada. Aku mengangguk dengan sopan. Tapi Guru Liu, aku sudah tidak peduli lagi. Kalimatku ini membuat wajah Liu Ruyan muram selama beberapa hari. Tidak apa-apa. Lagi pula syutingnya akan segera selesai. Tapi beberapa hari sebelum syuting selesai, terjadi kecelakaan kecil. Sebuah adegan di atas kapal. Hari itu angin kencang. Penata suara sedang ke toilet. Aku menggantikan tugasnya.
berdiri di tepi geladak, memegang mikrofon yang lebih panjang dari tubuhku. Aku sedikit tidak seimbang. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Aku tidak bisa berdiri tegak dan jatuh dari kapal. Di bawahnya adalah danau, dan aku tidak bisa berenang. Di tengah kebingungan, aku mendengar teriakan panik. Lalu Liu Ruyan juga melompat turun. Dia menarikku dengan cemas, seolah tidak akan pernah melepaskannya lagi. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun di sebuah ruangan yang asing. Di samping tempat tidur, ada catatan tulisan tangan. Ini rumahku. Tidak jauh dari lokasi syuting. Aku sudah minta izin untukmu. Istirahat dulu beberapa hari. Kalau mau ganti baju. Di ruang ganti, ada pakaian pria yang baru dibeli. Sekilas terlihat seperti Liu Ruyan. Banyak aktor memiliki rumah di sekitar lokasi syuting. Liu Ruyan tidak terkecuali. Dulu aku membaca gosip, mengatakan dia sebagian besar waktu tinggal di sini. Rumahnya sangat bersih. Aku masuk ke ruang ganti. Sebuah payung hitam langsung menarik perhatianku. Itu adalah payung yang sama yang kugunakan untuk memayungi Liu Ruyan bertahun-tahun yang lalu. Sudah sangat tua. Kualitasnya juga tidak bagus. Tapi payung itu diletakkan di tengah-tengah ruang ganti. Tiba-tiba aku teringat hari hujan deras itu. Aku menggunakan payung ini untuk melindungi dari angin dan hujan lebat. Liu Ruyan terus mencoba mengusirku. Aku tidak tahu dari mana keberanianku. Menarik lengan bajunya, memeriksa lukanya. Dia ingin mengumpat tapi menahannya. Untungnya tidak perlu ke rumah sakit. Aku memasukkan payung ke tangannya. Tunggu sebentar. Aku akan membeli obat. Segera kembali. Cepat pergi. Dia sangat kesal. 10 menit kemudian, aku kembali. Membeli obat dan juga makanan. Hujan deras membuatku basah kuyup seperti anak ayam. Dia menatapku dalam diam. Sejak hari itu, Liu Ruyan tidak pernah lagi mengucapkan kata-kata kasar padaku. Baru kemudian aku tahu. Sebenarnya hari itu, dia sangat terkejut. Tidak pernah ada orang yang kembali dalam hidupnya. Aku adalah yang pertama. Kenangan berakhir. Aku menemukan pakaian pria dan perlahan memakainya. Baju atasan belum selesai dipakai. Pintu ruang ganti tiba-tiba terbuka. Aku dan Liu Ruyan saling berhadapan. Sedikit kanggung. Liu Ruyan segera mundur dan berkata, "Bawa aku ganti baju." Dia berkata, "Kenapa kamu tidak bersuara sama sekali? Kukira kamu sudah pergi lagi." Aku berkata, "Jangan galak." Liu Ruyan terdiam sejenak. Kemarahannya langsung mereda. Dulu kalimat ini sangat manjur. Selama Liu Ruyan marah, aku akan bertanya dengan nada santai. "Jangan galak." Dia akan langsung diam. Tidak kusangka sekarang masih manjur. Aku melanjutkan. "Aku belum menyalahkanmu. Kenapa kamu masuk ruang ganti tanpa mengetuk pintu? Aku kan tidak tahu kamu di dalam." Wajahku memerah. Aku tidak melihat apa-apa. "Sungguh, kalau kamu tidak senang, aku bisa minta maaf." Maaf. Dulu, aku sudah menyadari. Meskipun Liu Ruyan memiliki kepribadian yang keras kepala dan keras, tapi dalam beberapa hal, dia sangat polos. Tidak apa-apa. Aku sedikit lelah. Tanpa berpikir aku berkata, "Bukan berarti belum pernah lihat." Setelah mengatakannya, aku merasa tidak pantas. Benar saja. Liu Ruyan mengerucutkan bibirnya. Dari wajah sampai leher, semuanya memerah. Aku mengalihkan pembicaraan. "Kamu hari ini tidak ada syuting. Sudah selesai. Aku akan memasak bubur. Nanti kamu minum obatnya." Karena tercebur ke air, aku sedikit masuk angin. Saat Liu Ruyan membawa bubur, dia masih memakai celemek. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya. "Kamu terlihat lembut saat memakai celemek. Apa katamu?" Aku bilang terima kasih. Mata Liu Ruyan berbinar, seolah mendapat pujian, tapi nada suaranya masih galak. "Habiskan semua makanannya. Jangan disisakan. Kamu mau makan apa lagi? Aku bisa dengan terpaksa memasakkannya untukmu." "Tidak perlu. Kamu sibuk saja. Besok pagi tidak ada adeganku. Aku malam ini tidak kembali ke kru. Ada waktu untuk menyiapkan makanan. Aku akan makan. Kalau begitu kamu akan tidur di sini? Perlukah aku pindah ke kamar tidur samping?" Kamar tidur samping. Tidak ada tempat tidur tambahan. Kalau sakit, berbaring saja di tempat tidur. Jangan menyiksa diri sendiri.
Liu Ruyan menunjuk ke lantai. Seperti biasa, aku akan tidur di lantai. Tengah malam aku demam lagi. Liu Ruyan hampir tidak tidur. Setiap beberapa saat, dia mengganti handukku. Demam membuatku linglung. Tak terhindarkan aku berhalusinasi. Dalam keadaan linglung, kukira aku kembali ke ruang bawah tanah yang tidak besar itu. Liu Ruyan tidur di lantai. Seperti menghindari kecurigaan. Dia berjarak beberapa meter dariku. Di antara kami, ada sebuah meja. Saat aku melihat ke sana, aku hanya bisa melihat punggungnya yang kurus. Suatu kali Liu Ruyan sakit. Dia menahannya dan tidak berkata apa-apa. Tengah malam, aku merasa ada yang tidak beres dan bangun. Dahinya sangat panas. Aku mencari obat penurun demam dan berulang kali menyeka wajahnya. Liu Ruyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku erat-erat untuk beberapa saat. Seolah takut aku akan pergi. Dia baru melepaskannya setelah tertidur. Inilah, sebelum lulus, kontak terdekatku dengannya. Sebagian besar waktu kami seperti orang asing. Di sekolah pun kami hanya berpapasan. Melewati malam dengan linglung. Keesokan harinya saat bangun, Liu Ruyan sudah tidak ada. Dia dipanggil mendadak untuk syuting ulang. Tapi di atas meja sudah ada makanan yang disiapkan. Di tengahnya ada sebungkus coklat, jenis yang paling mahal. Saat sedang makan, seseorang masuk. Kukira Liu Ruyan yang kembali. Tapi yang datang adalah seorang pria asing. Aku ingat, manajer Liu Ruyan. Juga teman baiknya. Manajer itu menatapku dengan bingung. Oh, Liu Ruyan menyembunyikan pria simpanan rupanya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya asisten sutradara di kru. Manajer itu bertanya siapa namaku. Aku berkata, panggil saja saya Aan. Dia terkejut sampai hampir melompat. Aan? Jadi kamu orangnya? Ada apa? Dia menatapku dengan penuh pengertian. Jadi kamu orangnya? Melihat aku bingung. Dia berkata, Liu Ruyan dulu mencarimu seperti orang gila. Tidak bisa menemukanmu. Dia menjadi putus asa. Tidak makan. Tidak tidur. Seluruh dirinya pernah berada di titik terendah. Manajer itu tersenyum ramah. Sekarang sudah baik-baik saja. Dia sudah menemukanmu. Bisa tenang sekarang. 7 tahun. Tidak perlu menyiksa diri lagi. Katanya. Aku tertawa dan berkata, aku hanya pacaran dengannya selama 3 bulan. Tidak begitu tak terlupakan. Bagaimana mungkin? Apa kamu tidak tahu Liu Ruyan menjadi bintang film? Juga karenamu. Aku tertegun. Karena hubungan orang tuanya. Dia sangat membenci profesi sebagai bintang film sejak kecil. Dulu keluarganya memintanya untuk debut. Tapi dia menolak. Tapi tepat setelah putus denganmu. Dia tiba-tiba berkata ingin menjadi bintang film. Katanya, karena kamu suka film. Kalau menjadi bintang film, bisa berdiri di tempat yang paling terang dan paling tinggi agar kamu bisa melihatnya. Memang ada kejadian seperti itu. Suatu malam aku tidak bisa tidur. Aku mengobrol dengan Liu Ruyan, teman sekelas Liu. Apa kamu sudah tidur? Belum. Aku hari ini menonton film The Shawshank Redemption. Bagus sekali. Tidak tertarik. Aku di masa depan juga ingin membuat film. Tapi itu pasti sangat mahal. Sayangnya aku tidak punya uang. Berapa biaya untuk membuat film? Kukira dia tidak tahu apa-apa. Hanya berhayal. Jadi aku tidak bicara lagi. Ternyata dia ingat semuanya. Manajer itu sangat terharu. Kamu hanya butuh 3 bulan. Untuk membuatnya terus memikirkanmu seumur hidup. Sore harinya Liu Ruyan kembali. Dia bertanya pada manajernya. Kamu datang untuk apa? Kamu akan segera selesai syuting. Aku datang untuk bersih-bersih. Tidak perlu. Kamu pergi saja. Selain itu, aku ingin istirahat sebentar. Jangan atur jadwal apapun. Ceka. Demi cinta lupa teman. Masih ingat dulu saat kamu tidak bisa menemukannya. Kamu menangis terseduh-seduh di depanku. Liu Ruyan dengan canggung memotongnya. Jangan bicara seperti itu di depan pacarku. Aku mengoreksi. Mantan pacar. Kamu tidak bilang putus secara langsung padaku. Berarti bukan putus. Aku sudah menulis surat. Hanya sepucuk surat. Setelah ku baca, langsung ku buang. Siapa yang tahu itu tulisan tanganmu atau bukan? Melihat situasi itu, manajer pun pergi. Liu Ruyan, apa kamu tidak marah setelah membaca surat itu?
Aku bilang akan membongkar rahasia keluargamu. Liu Ruyan tertawa. Kamu tidak punya nyali. Lagi pula, terbongkar atau tidak? Apa aku tidak bisa membaca berita sendiri? Aku terdiam. Liu Ruyan pergi mencuci buah. Aku melanjutkan. Putus hanya perlu persetujuan satu orang. Entah kamu mengakuinya atau tidak. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Badannya menegang. Kalau begitu aku akan mengejarmu. Tidak ada gunanya. Liu Ruyan, apa kamu marah padaku? Dia sedikit gelisah. Karena aku membohongimu dan tidak memberitahu latar belakangku? Atau karena Jibuk Xiao? Aku tidak menjelaskannya padamu tepat waktu. Keduanya. Dan juga bukan keduanya. Liu Ruyan, kita bukan dari dunia yang sama. Jangan dipaksakan. Ruangan menjadi sunyi senyap. Entah berapa lama berlalu. Mata Liu Ruyan dipenuhi urat merah. Dengan nada sedih, dia berkata, aku akan memaksakannya. Aku tidak memedulikan kata-kata Liu Ruyan. Setelah SCOTING selesai, aku kembali ke kampung halaman. Rumah tua bibiku akan digusur. Dia memintaku untuk membantu memindahkan perabotan. Meskipun bibiku dulu lebih menyayangi anaknya sendiri. Tapi bagaimanapun juga dia pernah merawatku. Aku tidak akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Dalam perjalanan pulang, aku melewati alma mater scan aku. Gedung sekolah direnovasi beberapa tahun yang lalu. Perubahannya sangat besar. Aku berdiri di depan gerbang sejenak. Tiba-tiba seseorang memanggilku. Hei, kamu itu siapa ya? Aku ingat kamu. Seorang wanita petugas kebersihan keluar. Terlihat susiaku. Kamu dari sekolah ini? Aku ingat dulu kamu sekelas dengan Liu Ruyan. Kan tanda tanya. Aku mengangguk. Anda, dulu aku pernah bertengkar dengan Liu Ruyan. Oh ya? Kenapa hari ini kamu sendirian? Liu Ruyan, bukankah dia selalu mengikutimu? Aku terdiam sejenak. Mengikutiku? Iya. Setiap hari setelah belajar mandiri malam. Liu Ruyan selalu mengikutimu. Mengantarmu pulang. Kamu tidak tahu? Ternyata ada hal seperti itu. Melihat aku tidak percaya. Wanita itu berkata, yang paling berlebihan adalah saat aku janjian berkelahi dengannya. Di tengah-tengah, dia tiba-tiba berteriak berhenti. Katanya kelas sudah selesai. Harus kembali ke sekolah sebentar. Aku benar-benar heran. Dia masih kembali ke sekolah. Aku mengikutinya karena penasaran. Ternyata dia menunggu dan terus menunggu di depan gerbang. Menunggumu keluar dan mengikutimu dari belakang. Baru setelah kamu sampai di rumah, dia datang menemuiku. Baru kemudian aku tahu. Dia takut menyinggung orang lain dan melibatkanmu. Jadi dia ingin melindungimu. Wanita itu menunjuk pohon ara di sudut. Dia berdiri di sana menunggunya. Liu Ruyan yang berusia 17 tahun suka memakai baju hitam. Selalu menyatu dengan malam. Angin bertiup. Seolah-olah dia berdiri di sana. Menghapus semua cahaya bintang. Bibiku menelpon mendesakku. Saat aku tiba, mereka sedang membereskan ruang bawah tanah. Tempat tidur yang pernah kutiduri. Meja belajar yang pernah kugunakan dipindahkan satu persatu. Bibiku berkata, An, aku menemukan sesuatu. Cepat kemari. Dia hanya menunjuk sudut lantai yang hitam dan kosong. Di atasnya terukir namaku berulang kali. Pasti gadis itu yang mengukirnya. Bibiku berkata, gadis yang sekarang jadi bintang film itu? Aku terkejut. Bagaimana Anda tahu? Dia pernah datang mencariku. Kapan? Kamu masih ingat tidak? Dulu aku menemukan puntung rokok di sini dan memarahimu habis-habisan. Ingat, waktu itu kamu keras kepala sekali. Aku sampai malas bicara denganmu. Kamu mati-matian tidak mau jujur. Bersikeras kalau itu puntung rokokmu. Tapi aku tahu kamu bukan anak seperti itu. Mengingat masa lalu, bibiku bahkan sedikit bernostalgia. Hari itu saat aku memarahimu. Gadis itu melihat semuanya dari jendela. Kemudian dia diam-diam menemuiku dan berlutut meminta maaf. Memohon padaku untuk tidak menyalahkanmu. Aku meremas ujung bajuku. Napasku melambat. Aku takut dia akan merusakmu. Aku dengan tegas melarangnya datang lagi untuk menumpang tidur. Ternyata begitu. Menjelang akhir kelas 2 SMA, Liu Ruyan tidak lagi datang untuk menumpang makan dan tidur. Dia bilang padaku sudah menemukan tempat tinggal. Sebenarnya dia hanya takut mempengaruhiku. Aku mengusap jejak-jejak di lantai.
Ini adalah tempat Liu Ruyan dulu menumpang tidur. Itu berarti ada beberapa malam tanpa tidur. Liu Ruyan tidak berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, dia memanggilku ribuan kali. Sehari sebelum penggusuran, aku berjalan kaki lagi dari gerbang sekolah ke rumah bibiku. Jalan kecil yang familiar ini ditutupi oleh pohon ara yang lebat. Berjalan sampai ke ujung. Aku melihat jendela kecil ruang bawah tanah itu. Seolah ada telepati. Aku menoleh ke belakang. Liu Ruyan berdiri di seberang jalan dengan memakai masker. 20 menit kemudian, kami duduk di restoran yang dulu sering kami kunjungi. Setelah SCOTING selesai, aku tidak pernah mengangkat teleponnya. Tak disangka, dia tetap bisa menemukanku di restoran. Di sebelahnya ada ruang biliar tua itu. Aku melihat orang-orang yang keluar masuk. Tiba-tiba aku ingin sebuah jawaban. Liu Ruyan, liburan musim panas tahun itu, aku pernah mencarimu di sini. Waktu itu, kamu sangat tidak sabar dan mengusirku. Apa kamu tahu aku sangat sedih? Liu Ruyan tertegun sejenak. Aku tidak sabar. Waktu itu aku hanya takut dan cemas. Takut apa? Ruang biliar itu bukan tempat yang baik. Orang yang kutemui hari itu juga bukan orang baik. Beberapa gadis itu terus mencoba menjebakku. Saat kamu muncul, aku benar-benar takut sekali. Aku takut mereka akan mengincarmu. Alis Liu Ruyan berkerut. Mengingat-ingat dengan saksama. Maaf, An. Aku terlalu gugup, membuatmu salah paham. Tepat pada saat itu, pemilik memanggil nomor kami. Aku meminta Liu Ruyan untuk sekalian membeli sebuah tol air. Tepat saat dia pergi, aku dikelilingi oleh beberapa wanita. Ganteng, bagi nomor WeChat dong. Tadi itu pacarmu ya? Kenapa dia makan pakai masker? Sakit ya? Aku menatap mereka dengan dingin. Pergi sana. Galak juga. Kamu tahu kami preman di sini? Wanita yang memimpin mengulurkan tangan ingin menyentuhku. Detik berikutnya dia berteriak kesakitan. Aku hampir memelintir pergelangan tangannya. Sialan! Pukul dia! Pukul dia untukku. Tepat pada saat itu, Liu Ruyan juga kembali. Aku melindunginya di belakangku. Aku tidak memukul wanita. Kalian cepat pergi. Dia tidak memukul. Aku yang akan memukul. Liu Ruyan benar-benar melepaskan penyamaran dan citranya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura membunuh. Aku menatapnya dengan bingung. Dia, Liu Ruyan yang kukenal, telah kembali. Aku tidak ragu sedikit pun. Liu Ruyan bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Tapi aku harus menghentikannya. Statusnya sekarang istimewa. Tidak boleh berkelahi. Liu Ruyan sangat keras kepala. Menatap tajam keempat wanita itu. Bersikeras untuk menuntut keadilan. Aku menarik tangannya. Liu Ruyan, jangan galak. Liu Ruyan langsung tertegun. Kemudian, seluruh dirinya seperti disiram air. Semua amarahnya hilang. Bahkan sudut-sudut tajamnya menjadi lembut. Sudahlah, Liu Ruyan. Kita lari saja. Liu Ruyan menggenggam tanganku erat-erat dan kami berlari keluar. Melewati jalanan dan kerumunan orang. Kami terus berlari tanpa lelah. Detak jantungku terdengar sangat kencang di telingaku. Dek, dek, dek. Terakhir kali aku mendengar suara ini adalah karena orang ini membuatku cemburu di masa muda. Dan saat ini, dia seolah-olah masih gadis keras kepala itu. Kami terus berlari sampai ke rumah bibiku. Masuk ke ruang bawah tanah. Di sini sudah kosong. Menunggu pembongkaran besok. Bahkan lampunya pun sudah tidak ada. Hanya ada cahaya bulan yang masuk. Ruyan, An. Kami berbicara serempak. Akhirnya aku memutuskan untuk bicara lebih dulu. Dulu kamu setiap hari menemaniku pulang. Dulu aku pemarah. Aku khawatir kamu akan mendapat masalah jika berjalan sendirian. Kenapa dulu tidak memberitahuku? Untuk apa memberitahumu? Dia tersenyum dan berkata, kamu harus masuk universitas. Belajarlah dengan baik. Sisanya serahkan padaku. Aku menunjuk lagi tulisan di lantai. Lalu, apa artinya ini semua? Artinya aku menyukaimu. Aku terdiam sejenak. Saat berusia 18 tahun, kamu tidak pernah mengatakannya. Liu Ruyan menunduk dan perlahan berkata, karena dulu aku tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Masa lalu Liu Ruyan sedikit istimewa. Dia punya orang tua, tapi seolah tidak punya. Tumbuh dalam hubungan yang dingin. Tidak ada yang mengajarinya
bagaimana cara mencintai seseorang. Dan tidak ada yang memberitahunya bagaimana cara mengungkapkan cinta. Liu Ruyan mengira selalu ada saat dibutuhkan. Membelanjakanku uang adalah pernyataan cinta. Saat aku menyatakan cinta, dia sebenarnya senang. Tapi karena tidak terbiasa dicintai, tidak terbiasa dengan keintiman, jadi dia terlihat sangat pasif. Ruyan pernah berlatih di depan cermin, tapi sangat canggung. Dia tidak bisa mengatakannya, jadi dia menuliskannya. Dia belajar dari gadis-gadis lain dan melipat 1000 bango kertas. Di setiap bango tertulis "Aku menyukaimu." Berencana memberikannya padaku saat ulang tahunku. Sayangnya hari itu tidak pernah datang. Kemudian, dia berakting. Mengalami kehidupan yang berbeda. Akhirnya belajar untuk berekspresi. Tapi orang yang ingin dia ajak bicara sudah tidak ada lagi. Setelah hening sejenak, aku bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan Jibok Xiao?" Liu Ruyan menggelengkan kepala. Aku baik padanya. Karena dia pernah menyelamatkan nyawaku. Mataku terbelalak. Apa? Waktu kecil. Orang tuaku tidak peduli padaku. Dia selalu datang mencariku untuk bermain. Suatu kali aku demam. Dia yang pertama kali menyadarinya. Dia menangis dan merengek untuk menarik perhatian orang dewasa. Baru, mereka menyadari aku sakit. Dokter bilang, jika terlambat sedikit saja, otakku bisa rusak karena demam. Mengingat masa lalu, Liu Ruyan tertawa mencela diri sendiri. Setelah itu, aku berjanji padanya akan menganggapnya sebagai kakak kandung dan memperlakukannya dengan baik. Selama bertahun-tahun, aku memang menganggapnya sebagai saudara. Tapi liburan musim panas tahun itu, ada alasan lain. Jibok Xiao mengancamku. Jika tidak membawanya, dia akan mengadukanku pada orang tuaku. Membuat mereka benar-benar membencimu. Orang tuaku selalu kejam. Jibok Xiao, jika dia melebih-lebihkan, itu akan sangat merugikanmu. Dan aku tidak percaya pada karakter orang tuaku. Jika mereka melampiaskan kemarahan padamu, mungkin akan melakukan sesuatu secara diam-diam, membuatmu bahkan tidak bisa kuliah. Aku tersadar. Jadi kamu memintaku untuk tidak mengganggunya. Ya, Liu Ruyan mengerti apa yang ku maksud. Jibok Xiao bilang kamu menjebaknya. Aku tidak percaya satu kata pun. Waktu itu, aku hanya berharap kamu tidak berhubungan sama sekali dengannya. Bahkan tidak berbicara. Dengan begitu kamu akan aman. Liu Ruyan sedikit frustrasi. Aku tidak menyangka akan membuatmu salah paham sebesar ini. Sebenarnya, kamu bisa langsung bertanya padaku. Mengingat masa lalu, hatiku dipenuhi berbagai perasaan. Dia tidak tahu bagaimana cara mencintai seseorang. Lalu, apakah aku tahu? Tidak. Aku juga tidak tahu. Ditinggalkan berulang kali oleh orang tua kandung. Aku kehilangan keberanian untuk bertanya. Di duniaku, hanya dengan belajar dan bekerja dengan baik, baru akan mendapatkan pujian yang langka. Baru tidak akan ditinggalkan lagi. Jadi menghadapi Liu Ruyan, aku lebih baik mati sedih daripada menanyanya satu kata pun. Apalagi marah. Tidak akan mengisyaratkan penyakit kita berdua yang sama. Liu Ruyan keras kepala. Bukankah aku juga begitu? Aku juga ingin diselamatkan. Bulan seperti air. Liu Ruyan menggenggam tanganku dan tidak melepaskannya. Tapi ada satu hal lagi. Aku menjelaskan pada Liu Ruyan. Uang untukku ke luar negeri berasal dari orang tuamu. Aku sudah menduganya. Sebenarnya aku bisa saja tidak pergi. Tapi itu mungkin satu-satunya kesempatanku untuk belajar di luar negeri. Aku egois sekali waktu itu. Aku mengerti. Liu Ruyan tertawa. Sangat lembut. Kamu terlalu baik. Aku sangat berharap kamu sedikit lebih egois. Jangan sampai disakiti oleh dunia luar. Di masa depan, aku juga akan fokus pada karir. Tidak masalah. Aku akan mengikutimu. Kamu seorang aktris ternama. Masa depanmu cerah. Kenapa harus mengikutiku? Memangnya kenapa? Bahkan menjadi aktris pun karenamu. Aku sedikit lelah memeluknya. Liu Ruyan, kita hanya pacaran selama 3 bulan. Liu Ruyan dengan hikmat mencium keningku. Tapi rasa sukaku lebih dari 3 bulan. Liu Ruyan sangat cepat bertindak. Sehari setelah kesalahpahaman diluruskan, dia langsung mengumumkannya di Weibo dan menandai aku. 3 bulan ditukar seumur hidup. Trending topik hampir lumpuh. Seluruh internet heboh. Aku sangat khawatir orang tua Liu Ruyan akan menyusahkannya.
Tapi aku terlalu khawatir. Liu Ruyan berusia 25 tahun. Meskipun orang tuanya tidak setuju, apa yang bisa mereka lakukan? Dengan kepribadian Liu Ruyan, mereka sama sekali tidak bisa ikut campur. Mungkin juga 7 tahun yang lalu, mereka sudah tidak bisa mengaturnya. Makanya mereka mulai dariku. Hanya saja aku kalah oleh keberanian. Setelah Liu Ruyan mengumumkannya, ada satu orang lagi yang menjadi trending topik. Hari itu, Jubok Xiao dengan marah menemuiku. Aku bilang, kenapa rasanya seperti pernah melihatmu di suatu tempat? Ternyata kamu Jiang Chen. Jadi tanda tanya. Cepat putus dengan Ruyan. Akulah yang punya perjanjian pernikahan dengannya. Aku membuka mulutku. Ragu-ragu. Liu Ruyan datang. Tepat di belakang Jibok Xiao. Jibok Xiao masih memprovokasi. Kamu lihat opini publik di internet. Semua bilang kamu orang ketiga. Pria simpanan. Merusak hubunganku dengan Liu Ruyan. Kalau kamu tidak mau kehilangan pekerjaan, cepat putus dengannya. Kembalikan dia padaku. Hubungan apa yang kumiliki denganmu? Kenapa aku tidak tahu? Liu Ruyan tiba-tiba bersuara. Jibok Xiao panik. Ruyan, kenapa kamu tertipu lagi oleh si miskin ini? Bicara yang sopan. Liu Ruyan menggebrak meja dengan keras. Dengan nada mengancam. Wajah Jibok Xiao menjadi masam. Kamu bilang akan menganggapku sebagai saudara. Kenapa kamu marah padaku tanpa alasan? Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Jibok Xiao, saudara tidak seharusnya memikirkan status lain. Kalau tidak, kita bahkan tidak bisa berteman. Jibok Xiao belum pernah diperlakukan seperti ini. Dengan marah dia berkata, Liu Ruyan, kamu pasti sudah gila. Aku akan mengadakan konferensi pers. Kalian tunggu saja. Statusnya sebagai pria simpanan tidak akan bisa dihapus. Pertama, perjanjian pernikahan antara aku dan Mo tidak memiliki bukti tertulis. Hanya kandaan orang tua. Aku juga sudah berulang kali menyangkalnya di depan umum. Liu Ruyan menyipitkan matanya. Sekali kamu berani membukanya. Jangan salahkan aku jika tidak memberimu ampun. Jibok Xiao marah. Tapi si miskin ini sama sekali tidak pantas untukmu. Liu Ruyan tiba-tiba menatapnya dengan sedikit kasihan. Selalu menyebut miskin. Jibok Xiao, apa kamu pernah benar-benar menyukai seseorang? Tentu saja. Aku menyukaimu. Tidak. Kamu tidak menyukaiku. Liu Ruyan memotongnya. Jika aku tidak bermarga jin, tidak punya orang tua bintang film, jika aku hanya gadis nakal yang merokok dan berkelahi, apa kamu masih akan menyukaiku? Jibok Xiao tertegun, seolah tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Seandainya di hari hujan, kamu melihatku seperti itu duduk di pinggir jalan, apa kamu akan memayungiku? Kamu tidak akan. Kan tanda tanya. Kamu hanya akan mengutukku sebagai sampah masyarakat. Kamu menyukai statusku, bukan diriku. Kamu bahkan tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku pernah menjadi gadis nakal. Liu Ruyan menarikku pergi. Saat aku menoleh ke belakang, Jibok Xiao masih tertegun di tempatnya. Dia sepertinya sangat terkejut. Aku tidak tahu apakah dia mengerti atau tidak. Tapi seminggu kemudian, aku dengar konferensi pers Jibok Xiao diadakan sesuai jadwal. Liu Ruyan tidak punya hak untuk menghentikan konferensi pers. Tapi dia sudah melakukan banyak persiapan untuk menghadapi krisis yang akan datang. Hanya saja konferensi pers itu tidak seperti yang kami bayangkan. Jibok Xiao tampil di depan kamera dengan pakaian yang rapi. Wajahnya tampak lelah. Hari ini, saya ingin mengklarifikasi satu hal. Saya dan Liu Ruyan tidak memiliki hubungan pertunangan. Seluruh hadirin gempar. Semua orang datang untuk berita besar. Seperti aktris berselingkuh atau semacamnya. Saya dan Liu Ruyan tumbuh bersama sejak kecil. Karena hubungan kerjasama keluarga kami. Tapi dia menganggap saya sebagai kakak. Dan saya hanya menganggapnya sebagai adik. Pertunangan hanyalah rumor. Kami berdua tidak pernah mengakuinya. Orang tua kami juga hanya menyebutkannya sambil lalu. Tidak dianggap serius. Saya tidak pernah menyukai Liu Ruyan. Begitu juga dia. Semoga semua orang tidak lagi menyebarkan rumor yang tidak benar mengenai Jiang Xuyan. Jibok Xiao berhenti sejenak. Dengan serius berkata, dia adalah cinta pertama Liu Ruyan. Saya pernah menilai orang dari penampilan. Saya merasa bersalah padanya. Opini publik heboh. Netizen menggali beberapa pernyataan sombong Jibok Xiao di masa lalu.
dan menjadi perbincangan hangat. Tapi untungnya, semua persiapan yang dibuat Liu Ruyan tidak perlu digunakan. Sangat aneh, kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Liu Ruyan tersenyum licik. Jika dia tidak berubah, di masa depan kedua keluarga bahkan tidak bisa membahas kerjasama. Liu Ruyan sekarang adalah orang yang paling berkuasa di keluarganya. Perusahaan keluarga juga ada di tangannya. Jibok Xiao terpaksa menunduk demi kerjasama. Setengah tahun berlalu. Ayah Liu Ruyan sakit. Tidak bisa lagi terus bekerja keras. Ibunya juga membatalkan sebagian besar jadwalnya. Tinggal di rumah untuk merawatnya. Sebaliknya, Liu Ruyan, karirnya semakin lancar. Memegang kekuasaan penuh. Para tetua tidak bisa lagi ikut campur dalam keputusannya. Liu Ruyan yang telah tercerahkan menjadi seperti orang yang berbeda. Semakin kekurangan sesuatu di masa lalu, semakin ingin dia menebusnya sekarang. Setengah dari postingan Weibo-nya adalah tentangku. Di acara bincang-bincang pun dia menyebutku. Dulu aku adalah seorang gadis nakal. Pacarkulah yang menarikku keluar dari kegelapan. Membuatku melihat secercah cahaya. Tapi ada juga efek sampingnya. Begitu tidak bisa menemukanku. Liu Ruyan langsung panik. Takut aku akan pergi lagi begitu saja. Terkadang terbangun di tengah malam. Dia memelukku dan tidak mau melepaskannya. Terus memanggil namaku. An-an. Aktris dingin di mata orang luar. Di hadapanku malah suka bermanja-manja. Dia memanggil namaku berulang kali. Mengingatkanku pada ukiran yang terkubur di dalam tanah. Musim semi di usia 27 tahun. Aku dan Liu Ruyan kembali ke alma mater kami. Masa muda seperti 4 musim. Satu generasi silih berganti. Selalu ada yang muda. Selalu ada yang bingung saat merasakan debaran hati. Di luar ruang kelas dulu, ada sebatang pohon ara besar. Kami berdua berdiri di bawah pohon, mendengarkan suara lantang membaca. Aku bertanya, Liu Ruyan, jika 7 tahun aku tidak kembali, bagaimana tanda tanya? Kamu akan kembali. Begitu yakin? Kamu kembali di hari hujan itu. Jadi aku percaya, kali ini kamu juga akan kembali. Aku adalah satu-satunya orang dalam hidupnya yang pergi dan kembali. Sekarang, kami masih berdiri di bawah jendela kelas. Liu Ruyan berjinjit dan menciumku. Jawabannya, aku mencintaimu. Saat SMA, aku memungut seorang gadis nakal yang tidak diinginkan. Hari ini adalah tahun ke-10 aku memungutnya. Juga hari pertama, kami mendaftarkan pernikahan. Jika di masa depan ada yang bertanya padaku, surat cinta terbaik apa yang pernah kuterima, aku akan memberitahunya. Itu adalah jalan kecil sepulang sekolah. Adalah malam-malam yang kami habiskan bersama. Adalah serangkaian ukiran tanpa suara. Semoga kau dan aku bahagia. Tamat.